mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab, kami sebagai pengemban ketetapan MPS nomor 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menerima penugasan tersebut. Marilah kita lebih giat bekerja untuk kepentingan rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi rahmat dan bimbingan kepada kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia, dalam tujuannya mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Halo sahabat penyuluh pertanian Midio dimanapun berada. Dalam episode ini kita akan membahas tentang pembangunan pertanian era Orde Baru. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada awal Orde Baru, keadaan ekonomi sangat merosot, inflasi mencapai 65%. Untuk mengatasi kemerosotan ekonomi, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi dan merehabilitasi sarana ekonomi. Program pembangunan dibagi dalam jangka 5 tahunan selama 5 periode yang dinamakan Pembangunan 5 tahun atau PELITA. Program pembangunan dibagi dalam jangka 5 tahunan selama 5 periode yang dinamakan Pembangunan 5 tahun atau PELITA 1 sampai PELITA 5. Prioritas pada setiap PELITA adalah sebagai berikut. PELITA 1, prioritas diberikan kepada pembangunan pertanian sebagai titik sentral pembangunan nasional. Pada tahap ini, prioritas diberikan kepada industri yang mendukung pertanian. PELITA 2, pembangunan industri diarahkan pada industri untuk mengolah hasil-hasil pertanian, terutama untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan baku industri. Dengan demikian, sektor pertanian dan sektor industri akan berkembang kokoh. PELITA 3, prioritas tetap pada pembangunan pertanian yang didukung oleh industri yang mengolah bahan baku hasil pertanian menjadi barang jadi yang nilainya tinggi dan siap untuk dikonsumsi atau diekspor. PELITA 4, pembangunan pertanian terus digalakkan guna memenuhi kebutuhan pangan atau swasembada dan bahan baku industri dalam negeri serta meningkatkan ekspor hasil pertanian. Dan PELITA kelima, prioritasnya adalah pembangunan tetap diletakkan pada pembangunan ekonomi, khususnya produksi pangan, industri, dan jasa. Pembangunan pertanian diarahkan untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan hasil pertanian lainnya. Industri ditujukan pada pengolahan hasil pertanian yang menghasilkan barang-barang ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja. Industri diarahkan untuk menghasilkan mesin-mesin pengolah hasil pertanian. Mulai tahun 1967, penyuluhan pertanian bersifat lebih aktif, yaitu membimbing petani menerapkan panca usaha lengkap. Oleh karena itu, istilah demonstrasi massal diubah menjadi bimbingan massal. Namun karena pemerintah pada waktu itu tidak mempunyai dana yang cukup untuk menyediakan sarana produksi, khususnya pupuk dan pestisida, maka penyediaan sarana produksi tersebut dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar asing, antara lain Chiba Geigy, Mitsubishi, dan Bayer. Sarana produksi tersebut dikreditkan kepada petani, peserta program BIMAS, dan dibayar oleh petani setelah panen. Oleh karena itu, nama BIMAS berubah menjadi BIMAS Gotong Royong. Baiklah, kita akan membahas tahapan Rencana Pembangunan Nasional Berencana, atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Pada 1 April 1969, pemerintah mencanangkan Rencana Pembangunan 5 Tahun pertama atau REPELITA 1, 1969 sampai 1973. Pada REPELITA 1, pembangunan pertanian merupakan titik sentral pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan REPELITA 1 sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan pertanian. Terkait dengan itu, maka diangkat puluhan ribu penyuluh pertanian lapangan atau PPL di desa-desa sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Penyuluh dibekali dengan bahan penyuluhan yang disediakan oleh surat kabar Sinar Jaya atau sekarang tabloid Sinar Tani. Pada tahun 1969, Departemen Pertanian membentuk Badan Pengendali BIMAS yang bertugas untuk mengelola dan mengendalikan proyek bimbingan massal atau BIMAS.
Bimas gotong royong diganti dengan Bimas nasional yang disempurnakan. Kredit sarana produksi disediakan sepenuhnya oleh pemerintah. Bimas nasional yang disempurnakan selanjutnya disebut Bimas. Program Bimas dilengkapi dengan catur sarana, yaitu 1. Penyuluh pertanian lapangan yang melaksanakan fungsi penyuluhan di desa-desa. 2. BRI unit desa yang bertugas mengurus fungsi perkreditan. 3. Pengecer atau kios atau warung unit desa yang mengurus penyaluran sarana produksi seperti pupuk, pestisida, benih, dan sarana produksi pertanian lainnya. Dan 4. Badan usaha unit desa atau BUUD dan koperasi unit desa atau KUD yang bertugas mengolah dan memasarkan hasil pertanian. Program Bimas merupakan kegiatan penyuluhan pertanian yang terkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, khususnya dalam penyediaan sarana pertanian, sehingga setiap materi yang disuluhkan kepada petani, sarana produksi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat jumlah. Melalui Bimas, usaha tani diarahkan kepada 1. Praktek usaha tani yang baik atau better farming. 2. Berusaha tani yang lebih menguntungkan atau better business. 3. Berkehidupan yang lebih layak atau better living. Dan 4. Kehidupan yang lebih sejahtera atau better community. Dengan semakin berkembangnya Bimas, jumlah petani yang mampu menyediakan sarana produksi secara mandiri terus bertambah, sehingga pada tahun 1973 dikembangkan intensifikasi massal atau INMAS. Pada masa ini, petani mampu menyediakan sendiri sarana produksi yang diperlukan tanpa penyediaan kredit dari BRI unit desa. Pada masa Repelita 1, produksi komoditas utama pertanian umumnya meningkat, begitu pula luas panen padi. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, sementara pendapatan per kapita meningkat dari $80 AS menjadi $170 AS. Pada periode 1968 sampai 1973, luas areal padi di Indonesia rata-rata meningkat 2,37%. Sedangkan luas areal padi gogo menurun rata-rata 5,6%. Secara kumulatif, luas areal padi sawah dan padi gogo Indonesia pada Pelita 1 meningkat 0,8% per tahun. Repelita 2 tahun 1974 sampai 1979. Periode ini merupakan masa pemantapan Bimas. Organisasi maupun operasional Bimas terus disempurnakan dan dikembangkan. Jumlah penyuluh pada akhir Pelita 2 mencapai 39.108 orang, terdiri atas PPL 36.830 orang, dan penyuluh pertanian spesialis atau PPS 2.278 orang. Pada tahun 1974 ada peristiwa penting, yaitu terbentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan. Balitbangtan sebagai unit eselon 1 membawai 12 unit eselon 2, yaitu Sekretariat Badan, Pusat Penyiapan Program, Pusat Pengolahan Data Statistik, Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian, Pusat Karantina Pertanian, Pusat Penelitian Tanah, Pusat Penelitian Agroekonomi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Tanaman Pangan, Puslitbang Tanaman Industri, Puslitbang Kehutanan, Puslitbang Peternakan, dan Puslitbang Perikanan. Repelita 3 tahun 1979 sampai 1984. Upaya perbaikan dan penyempurnaan penyuluhan terus dilakukan sehingga pada tahun 1979 penyuluhan yang semula lebih pada pendekatan secara perorangan diubah menjadi pendekatan secara kelompok yang dikenal dengan nama intensifikasi khusus atau INSUS. Kerjasama antar kelompok dalam penyelenggaraan intensifikasi, terutama dalam menerapkan pola tanaman yang serempak serta keseragaman varietas unggul seluas minimal 1000 hektar dalam satu hamparan, dikenal dengan nama Supra Insus. Dengan makin berkembangnya tingkat pengetahuan petani, maka metode penyuluhan juga berkembang menjadi pendekatan partisipatif.
di mana penyuluh tidak satu arah tetapi dua arah secara aktif. Dengan penerapan insus dan suprainsus yang terus berkembang dan didukung penyuluh pertanian lapangan yang dinamis, pada akhir pelita 3 produksi padi dapat ditingkatkan dengan nyata. Setelah pelita dilaksanakan secara terarah, berencana, bertahap dan berturut-turut 3 kali, produksi beras dapat ditingkatkan mencapai swasembada, yaitu dari 12,2 juta ton pada tahun 1969 menjadi 25,8 juta ton pada tahun 1984. Repelita 4 tahun 1984 sampai 1989. Kerja keras sampai pelita 3 membuahkan hasil, yakni pada awal pelita 4 tahun 1984 Indonesia mencapai sukses besar berupa swasembada beras. Swasembada tersebut oleh FAO diakui sebagai keberhasilan yang mempunyai nilai sejarah tinggi dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Atas keberhasilan tersebut, FAO pada ulang tahunnya ke-40 tanggal 14 November 1985 memberikan penghargaan dalam bentuk medali emas kepada pemerintah RI dan mengundang Presiden RI bersama 32 kontak tani andalan untuk hadir pada sidang FAO. Berkat swasembada pangan, Indonesia dapat memberi bantuan 100.150 ton beras kepada penduduk Afrika yang kala itu mengalami kelaparan. Dalam program BIMAS, komoditas yang dicakup diperluas, tidak hanya fokus pada padi, tetapi juga komoditas pangan lainnya seperti tebu, ayam buras, dan mina padi. Dalam pelaksanaannya, beberapa aspek penyuluhan mendapatkan perhatian khusus, antara lain penyuluhan melalui kelompok tani terus digalakkan sehingga menjadi kelompok yang benar-benar tangguh dan tahan uji. Sikap mental petani juga mendapatkan perhatian khusus agar berubah dari sikap mental yang konsumtif menjadi mental yang produktif. Kegiatan pasca panen untuk mengamankan produksi pangan digiatkan lebih serius daripada masa sebelumnya. Selain itu, pertanian yang tangguh hanya akan terwujud bila didukung oleh koperasi yang kuat. Oleh karena itu, pembinaan KUD mendapat perhatian yang besar. Repelita 5 tahun 1989 sampai 1994. Dalam Repelita 5, pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk mengembangkan sektor ini menjadi sektor yang maju, efisien, dan tangguh, sehingga makin mampu memantapkan swasembada pangan dan mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan lainnya. Dalam tahun pertama Repelita 5, upaya peningkatan produksi terutama ditekankan pada usaha mempertahankan swasembada beras untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat dan usaha diversifikasi makanan. Produksi palawija ditingkatkan dengan mengembangkan pola tanam dan pemanfaatan benih unggul. Sementara itu, produksi sayuran ditingkatkan dengan usaha intensifikasi di lahan sawah dan buah-buahan di lahan kering. Usaha-usaha intensifikasi ditingkatkan baik mutu maupun kuantitasnya agar hasil per hektar lebih meningkat. Di samping itu, usaha ekstensifikasi tanam padi dilanjutkan dengan semakin memperluas lahan beririgasi dan percetakan sawah. Peningkatan produksi perkebunan diupayakan terutama melalui peningkatan produktivitas tanaman dan perbaikan efisiensi pengolahan. Di samping itu, peningkatan produksi perikanan antara lain diusahakan dengan jalan peningkatan jumlah sarana penangkap ikan, pembangunan prasarana pelabuhan, dan pengembangan irigasi tambak perikanan rakyat. Usaha ekstensifikasi dilaksanakan melalui pengembangan investasi swasta dan industri perikanan yang memadukan proses produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil-hasil perikanan rakyat. Repelita 6 tahun 1994 sampai 1999. Repelita 6 merupakan periode awal dari Rencana Jangka Panjang Tahap 2 atau RJPT 2 tahun 1994 sampai 2019. Pada pembangunan nasional berencana, pertanian dianggap sudah mempunyai landasan yang kuat. Oleh karena itu, pembangunan dititik beratkan pada pembangunan industri yang menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh pertanian. Namun karena adanya berbagai gejolak politik di dalam negeri pada awal pembangunan jangka panjang tahap kedua, pembangunan tidak berjalan sesuai dengan harapan.
Pada periode ini berdasarkan Kepres nomor 83 tahun 1993 dibentuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian atau LPTP di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1994 berdiri Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman, Pangan atau Balit Bio. Pada tahun 1997 dikembangkan sistem usaha tani berbasis padi dengan berwawasan agribisnis atau SUTPA. Pola usaha tani terpadu secara nasional ini memperluas ragam produk yang dihasilkan negara, sementara secara regional berarti memperluas ragam produk yang dihasilkan di lahan usaha tani yang berorientasi pada usaha agribisnis. Pertanian terpadu pada hakikatnya adalah memanfaatkan seluruh potensi yang ada dan dapat dipanen secara seimbang, termasuk produksi bahan organik yang dapat kembali ke tanah. Agar efisien, SUTPA berada dalam satu kawasan yang terdapat sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Pada periode ini, pembangunan pertanian dilaksanakan secara dinamis dengan pendekatan agribisnis, dengan menempatkan agroindustri dan agribisnis menjadi motor penggerak pembangunan pertanian. Agroindustri memberikan sumbangan pada ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, stabilitas harga, penghematan dan peningkatan devisa, penurunan resiko ketidakpastian harga, peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi nasional sehingga tidak bergantung pada bangsa lain. Sejak Pelita 1 sampai 6 ada perkembangan produksi padi yang luar biasa. Pada tahun 1970 atau Pelita 1, produksi padi masih 8,15 juta ton. Pada tahun 1996 atau Pelita 6, produksi padi nasional melonjak tinggi yakni mencapai 51,17 juta ton. Halo sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada, demikianlah sekilas tentang pembangunan pertanian era Orde Baru. Terima kasih dan sampai jumpa.